Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau review hasil renovasi transformasi kamar mandi gue, yang mana kamar mandi gue sebelumnya kayak gini. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Kenapa gue renovasi? Karena awalnya kamar mandi ada di sini. Jadi maaf ya, rumahnya agak berantakan, masih tahap proses. Tadi di sini. Dan ini karena di tengah-tengah nggak enak melihatnya, sedangkan dapur gue ada di sini. Jadi memang awalnya dari awal rumah ini mau gue buat konsepnya terbuka atau open space gitu, sehingga udaranya bisa masuk dan keluar dengan lancar, nggak terlalu banyak sekat dan nggak panas. Makanya belakang juga gue buat open space gitu. Bukan merenovasi atau mentransformasi kamar mandi yang lama, tapi gue memindahkan dan membuat kamar mandi baru di pojok sebelah sini. Oke, langsung aja ya. Ya, ini dia kamar mandi gue yang baru. Kita bisa lihat, tadi udah lihat detail-detailnya di beauty suite-nya kan ya. Ya, buat informasi teman-teman, kamar mandi ini ukurannya 227 cm atau 2,2 meter dikali 150 cm atau 1,5 meter. Mana kamar mandi lama itu ukurannya 150 kali 150. Nah, kamar mandi baru ini gue buat lebih lebar, lebih luas karena dibuat dua bagian. Yang pertama bagian basah dan bagian kering. Dan supaya nggak pengap, kamar mandi ini makanya dibuat lebih lebar. Dan ini memaksimalkan bagian belakang ruangan, pojok ruangan yang memang masih ada sisa agak luas gitu. Tinggal disesuaikan dengan teman-teman lu kalau kamar mandinya berapa. Mungkin kalau lebih kecil budgetnya bisa lebih kecil juga. Dimulai dari mana dulu ya? Oh ya, dari sini dulu. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Pertama ini gua ini ngecor yang ngedak di atas ini, kamar mandinya ini gue buat dak ini. Terus ini untuk dinding memang gue buat sengaja bevel gini ya, bata-bata putih dengan list hitam, bukan persatuan, tapi ini sudah satu kotak. Jadi persegi panjang ukurannya, sudah satu kotak gini nih. Kelihatan kan garisnya agak beda. Oh, jadi sudah satu kotak. Keramik ini nih gue beli di Shopee, harganya 56.000 per dus. Jadi satu dus itu isinya 1 meter. Nanti tokonya juga gue tulis di bawah deskripsinya. Nama tokonya itu Sinar Bintang SBK, Atau bisa juga beli di toko-toko keramik, kayaknya banyak sih di toko-toko keramik kayak gini pasti ya. Di atasnya ini nggak gue aci halus, tapi ini dibuat plesteran ya, terus dicat pakai no drop. Pokoknya dicat dengan cat yang bisa melindungi dari air dan hujan dan cuaca ekstrim gitulah intinya. Dicat abu-abu. Yang kedua di sini ada kabinet kaca. Kabinet kaca ini gue beli di Shopee. Udah dapet ini kaca satu paket ininya, ambalannya, terus besinya, tinggal pasang, pokoknya tinggal rakit, gampang banget ngerapitnya, tinggal pasang. Ini gue beli di Shopee, harganya 325.000 di Shopee. Nama tokonya Xavier Home Decor. Nanti untuk link Shopee-nya ini akan gue share di deskripsi di bawah nanti ya, di bawah video ini. Terus ini beli di IKEA, lupa harganya, ini murah, dengan tanaman palsu ini murah. Terus itu ini di sini gue pakai mereknya apa ini ya? Gwen, wastafel mereknya Gwen. Ini gue beli di Tol Jati Bening, harganya 450.000. Ini gue pakai toilet duduk mereknya Renovo, harganya 500.000. Tapi gue nggak rekomen toilet ini karena untuk toilet ini itu agak tricky buat nyiramnya ya. Dia nggak bisa kencang siramannya kayak gini. Jadi ini air di dalam sini harus penuh dulu. Harus penuh kalau mau nyiram dengan bersih. Karena dia harus sekali siram, harus dipencet dan ditekan sampai air di dalam sini kering. Contohnya gini.
Kalau dilepas dia nggak akan kesiram kotoran yang ada di dalam toilet. Ditahan sampai dia. Nah ini contohnya, dia nggak kering, dia nggak kering. Karena apa? Karena air dalam sini tadi nggak penuh dan ngenceng ini agak lepas lagi nyiram, flashnya ini nggak ditahan sampai habis tadi, kayak gitu. Dan mau nggak mau kita harus nunggu lagi ini keisi penuh gitu. Jadi kalau mau beli toilet duduk, ini gue saranin buat beli yang tangkinya misah. Ini ada salah satu kesalahan gue saat membangun kamar mandi ini, itu berhati-hatilah dalam membeli material, lihat reviewnya dulu. Terus itu di sini ini sengaja gue buat kayak tangga gini, ada ambalannya gini untuk naruh peralatan mandi kayak sabun, sikat gigi, terus sampo dan lain-lain lah pokoknya ya. Nah untuk toilet ini kan gue desain dua bagian ya. Yang pertama bagian basah ini untuk mandi, showeran, mandi dan lain-lain, pokoknya kegiatan yang basah. Dan bagian sini adalah bagian kering, itu toilet kering. Karena gue pribadi itu lebih nyaman pakai toilet kering dibandingkan toilet basah, makanya gue spare jadi dua bagian. Untuk bagian kering ini memang harus dicari bahannya itu ya cepat kering gitu. Jadi sini gue pakai decking kayu. Nah decking kayu ini juga kemarin agak tricky nyarinya. Gue nyarinya di Shopee, harganya 7.000 per meter. Jadi per meter itu segini. Nih ini per meter. Nah ini kan nggak ada patahannya, nggak ada potongan. Nah ini per meter. Dan nyusunnya itu tergantung sesuai dengan keinginan teman-teman nyusunnya. Ada yang nyusunnya satu garis-garis, ada yang kayak gini. Tuh. Nggak masalah mau nyusunnya sejajar gitu, nggak masalah. Ini memang sengaja gue mintanya nyusunnya gini sama tukangnya. Nah gimana cara memasang decking kayu ini? Nah seharusnya masang decking kayu ini itu dibuat garis-garis gitu, di bawahnya itu ada pijakan, jadi bentuknya itu kayak gini. Harusnya ini kan dijejerin, terus di bawahnya itu ada satu decking yang melintang. Harusnya ada satu decking yang melintang di bawahnya gitu. Kenapa gitu? Itu sebenarnya menghindari air supaya ini nggak cepat rusak. Tapi karena pintu ini agak pendek, ukurannya, akhirnya decking ini sama tukang ditanam dengan coran semen kayak gini. Nah ditanam di coran semen ini kuat nih, lumayan kenceng nih. Jadinya dibuat kayak gini. Harusnya masangnya nggak kayak gini, harusnya di bawahnya ada pijakan, ada tumpuan. Tapi karena pintunya ini nggak cukup, nanti sempit, nggak bisa kebuka dan tutup, akhirnya dipasang gini deckingnya. Jadi tiang ini nggak gue paku, tiang ini cukup diputer aja. Nah ini bisa dipendekin, bisa dipanjangin, tergantung. Ini tinggal diputer aja kalau mau dipendekin atau dipanjangin. Nah ini harganya 60.000, nah tuh kan lepas tuh. Ini gue beli di S Hardware, harganya nggak sampai 150.000, kalau nggak salah harganya 120-an. Kenapa gue ambil yang motif kayak gini? Karena gue mau menyamakan tone warnanya. Ini kan warnanya abu-abu putih monokrom gitu, dengan aksen kayu dan hijau tanaman gini. Jadi ya paling masuk warnanya ini gitu. Untuk bagian yang basah ini gue pakai kerikil ini, koral ini bisa beli di tukang taman. Ada yang warna putih, ada yang warna abu-abu, tergantung selera teman-teman lagi. Harganya sekitar 30.000. Terus selanjutnya ada pijakan shower. Ini udah jadi pijakannya. Sebenarnya ini bisa dipasang. Ini modelnya tile. Nah ini bisa dipasang, ada giniannya. Tapi karena buat pijakan shower, gue cuma giniin aja. Nah di Shopee juga harganya 33.300, itu ukurannya 30 x 30 cm. Nah ini udah jadi ya, udah finishing semuanya. Kalau decking ini kita terima belum finishing, jadi harus di finishing dulu menggunakan propan atau vernis juga bisa. Pokoknya itu supaya lebih kuat, lebih tahan terhadap air. Karena untuk kamar mandi kan posisinya pasti lembab ya, namanya kamar mandi. Jadi kita butuh penguat untuk si decking ini supaya nggak gampang keropos. Dan ini harus di maintenance dengan di propan lagi, berkala gitu perawatannya. Terus balik lagi ke bagian basah ini, di sini gua kasih aksen biar kelihatan tropikal kali ya, biar kelihatan tropikal. Gua kasih tanaman ini pisang-pisangan atau jenis calathea kali ya, biar lebih kelihatan natural aja. Kayak tembok ini juga gue bikin. Kenapa nggak gue temboknya nggak gue aci halus dan nggak gue
dicat karena untuk menimbulkan kesan natural, alami gitu. Lidah buaya ya, lidah buaya aloe vera karena katanya menetralkan udara supaya lebih segar gitu. Ini satu paket. Ini keran ini gue beli Shopee juga, lupa harganya berapa, nanti gue cantumin di deskripsi. Ini bisa 2. Terus untuk shower sendiri gue pakai showernya ini yang model air hujan ya. Air di rumah gue ini nggak terlalu deras, jadi ngakalinnya memang pakai shower kayak gini juga. Jadi kalau dihidupin ya kayak gini. Yang karena towernya nggak terlalu tinggi aja, tapi karena gue akalin pakai ini, jadi ya bisa lah, lumayan lah. Lihat tuh, lumayan kencang. Nah, terus untuk air ini ngalirnya itu ke sini, air ngalirnya ke sini. Tuh. Jadi dia nggak ke bawah, tapi dibuat vertikal. Meskipun hujan dan air hujannya masuk, dia nggak akan banjir meluap karena batasnya sampai sini, dia sudah masuk airnya ke dalam saluran pembuangan. Untuk bagian atap ini gue sengaja bolongin tuh, tapi sebelahnya tembok rumah, dia lebih tinggi dari ini, jadi nggak usah takut diintip orang kalau mandi. Sengaja gue bolongin gini, kenapa? Supaya nggak perlu pakai exhaust lagi. Jadi udaranya langsung keluar masuk dari sini. Kalau hujan airnya turun ke sini lebih adem. Terus ini juga ada ventilasinya. Dan rencananya juga di sini gue mau bikin tanaman yang menjuntai gitu loh, kayak Lee Kuan Yew semacam itu. Cuma belum sampai, sampai sekarang belum ketentuh. Juga glass blocknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sini juga ada 2. Glass block ini bisa beli di toko bangunan, harganya sekitar satu dusnya tuh 100, nggak sampai 200, isinya ada 6, ini sudah satu paket. Nah, terus ini gue beli di Shopee juga, ini gue lupa harganya berapa, nanti gue cek lagi di deskripsi, bisa gue cantumin nanti. Ini gue nggak tahu nih konsepnya, apakah Skandinavian, tropical, atau minimalis atau apa? Ada yang tahu jawabannya? Mungkin tropical Skandinavian mungkin ya. Itu tadi room tour hasil renovasi kamar mandi gue. Dan kalau gue hitung-hitung sih budgetnya nggak sampai 5 juta, tapi tergantung teman-teman lagi. Mungkin bisa jadi referensi atau bisa jadi bahan inspirasi teman-teman untuk merubah kamar mandinya atau merenov kamar mandinya menjadi lebih nyaman kali ya. Terima kasih udah nonton. Sekian video kali ini tentang room tour kamar mandi baru gue, dan see you. It's not for me to say you